Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yang dimana anggotanya terdiri dari Ismawati, Safina Angela Gustianti, Syifa Nurasmika Indonesia, Melda Hidayanti, dan Hilarius Kelvin. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan proyek yang kami kerjakan, yang dimana distro yang kami pilih yaitu Linux Zorin Operasi System. Poin-poin apa saja yang harus diperhatikan dalam proyek ini? Poin pertama yaitu instalasi dan modifikasi, poin kedua yaitu 5 perintah dasar, dan poin ketiga adalah install software. Yang pertama yang akan kita jelaskan bagaimana cara menginstal dan memodifikasi Linux Zorin operasi system ini. Yang pertama, kalian sudah harus memastikan sudah mendownload Linux Zorin ini. Kami menggunakan Linux Zorin yang core ini, yang versi 15.3. Setelah di-download, dia akan berbentuk seperti ini. Baik, maka kita akan melakukan instalasi di dalam VMware Workstation yang versi 16. Lalu langkah pertama, kita akan klik File, klik New Virtual Machine. Lalu pada jendela ini kita akan pilih tipikal yang recommended, lalu klik next. Lalu kita akan pilih install this image file. Lalu kita cari file yang telah kita download tadi. Disimpan di mana? Saya simpan di D. Baik, ini file Zorinnya. Setelah dimasukkan, maka akan langsung klik next. Operasi sistemnya kita memilih Linux, dan versinya kita memilih Ubuntu yang 64 bit karena Zorin ini adalah turunan dari Ubuntu. Lalu klik next. Pada jendela ini kita akan diperintahkan untuk memilih nama virtual machine-nya. Pada kesempatan ini kita akan memberi nama Zorin. Lalu lokasi ini adalah lokasi untuk penyimpanan virtual machine-nya. Kalau misalnya penuh di C bisa dipindahkan di D, tapi di sini karena udah referensinya, defaultnya lokasinya ini, dibiarkan saja. Lalu klik next. Pada jendela ini akan ditunjukkan spesifik disknya. Kita akan memasukkan disk 60 dan memilih single virtual disk. Ini ya, single file, virtual disk single file. Lalu klik next. Lalu finish. Baik, instalasi untuk konfigurasi atau data yang diisi untuk Zorinnya ini sudah berhasil, maka kita akan melakukan play-nya untuk melihat apakah sudah berhasil terinstalasi. Bisa diklik dengan power on this virtual machine atau bisa diklik dengan tanda play di atas. Lalu kita langsung saja klik. Bisa klik enter atau bisa langsung menunggu otomatis bootnya. Setelah proses berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan klik install Zorin kayak gini, klik enter. Lalu klik continue.
Lalu pada jendela ini kita juga akan klik continue. Lalu jendela ini akan menjelaskan untuk update dan ada softwarenya. Kita akan klik continue. Pada jendela ini kita akan tetap memilih erase this. Lalu klik install now. Notifikasi ini adalah menjelaskan apa yang berubah, manual apa yang berubah, ini list yang berubah. Lalu klik continue saja. Lalu pada jendela ini akan ditampilkan untuk di mana kamu berada lokasinya. Karena lokasi kami berada di Pontianak, otomatis maka klik saja continue. Lalu pada jendela ini kita akan diperintahkan untuk memberi akun. Kita akan memasukkan nama dan pada password kalian terserah ingin memasukkan password apa saja. Setelah selesai mengisi data, maka langsung klik continue. Pada perintah ini kita akan memilih untuk merestart. Tinggal diklik saja. Pada tampilan ini kita akan masuk dengan akun yang kita bikin, kita data sebelumnya. Tinggal klik saja. Lalu masukkan password yang sesuai dengan kita isi sebelumnya. Lalu klik sign in. Berhasil di restart dan menampilkan tampilan ini, maka instalasi Zorin berhasil. Pada poin ini kita akan menjelaskan 5 perintah dasar, namun pada project kami akan mengerjakan 7 perintah dasar. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengklik tanda Zorin ini, tanda Z, lalu klik. Lalu kita akan langsung mengetik atau search di sini, yaitu terminal. Lalu kita klik terminal. Perintah pertama yang akan kita lakukan yaitu ls, yang dimana ls ini berguna untuk melihat isi konten atau isi directory. Klik enter. Ini adalah directory ya, isi directory-nya yaitu terdapat desktop, dokumen, download, musik, picture, public, templates, dan video. Di sini kita masukkan perintah ls strip al, enter. Perintah ini
untuk membuat daftar file dan direktori yang memuat informasi mendetail. Kemudian kita masukkan perintah lagi, ping. Perintah ini untuk mengecek status konektivitas server. Perintah selanjutnya yaitu cat. Fungsinya untuk membuat file baru. Ini file 06. Isinya lalu tekan Ctrl D. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu filenya. Ini sudah masuk. Sekarang kita akan coba untuk mengganti nama file dengan mengetikkan perintah mf, nama file lama ke nama file barunya. Selanjutnya kita lihat lagi. Di sini namanya sudah berubah. Masih dengan isi yang sama. Perintah selanjutnya yaitu untuk menghapus file dengan cara rm spasi kelompok 6 enter. Selanjutnya yaitu untuk mencetak informasi lengkap mengenal sistem Linux dengan perintah rename enter. Nah, maka sudah tampil perintah Linux ini. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi pada tampilan Zorin. Langsung saja kita memodifikasinya. Nah, kita buka Photoshop. Ini dia tampilan Zorin sebelum dimodifikasi. Setelah itu kita file new, dan ukuran tampilan Zorinnya yaitu 800 dikali 591 dengan format pixel dan resolusi 72. Setelah itu oke. Nah, setelah itu saya akan membuat background pada tampilan ini. Sini saya sudah menyiapkan backgroundnya. Nah, saya akan menggunakan background ini. Nah, setelah itu kita drag, masukkan di file yang tadi kita buat. Itu kita X. Nah, kita besarkan. Ini kita sesuaikan dengan ukuran Zorinnya. Oke. Setelah itu kita tipskan. Setelah ini saya akan membuat karakter Z pada Zorin ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan angka Z yang sudah saya download. Nah, seperti ini, open. Nah, setelah itu kita ini klik 2 kali untuk dan kita mencikal untuk menghapus pada bagian yang tidak diperlukan. Kita delete dan delete. Oke, setelah itu Ctrl D untuk menghilangkan garis
ke sini. Nah, setelah itu kita drag angka Z ini ke bagian background yang sudah kita buat. Setelah itu kita close-kan. Itu Ctrl T untuk mengecilkan huruf Z ini. Nah, ini saya akan buat seperti ini. Saya akan buat seperti ini. Caranya. Nah, di sini saya akan menambahkan tulisan orange untuk melengkapi huruf Z ini. Besarin kita sesuaikan. Seperti ini. Selesai. Maka setelah itu lakukan pengesahan dengan save. Masukkan pada Photojorin, folder Photojorin dengan format PNG dengan nama background. Itu save terles. Nah, ini dia yang sudah kita modifikasi pada bagian background Zorin ini. Selanjutnya kita akan mengubah background. Sini bisa dari sini ke kanan lalu change background. Di sini saya melalui file karena sudah ada gambar yang tadi sudah diedit sebelumnya. Buka filenya. Lalu klik ini titik 3, lalu set as wallpaper. Ini has been set. Yang kita lihat ini backgroundnya sudah berhasil diubah. Setelah background diubah, maka modifikasi berhasil dilakukan. Sekarang kita masuk di poin ketiga, yaitu instalasi software. Di sini kita menggunakan dua metode, yaitu Graphic User Interface atau GUI dan Packet Manager, yang akan dilakukan sebagai berikut. Selanjutnya kami akan melakukan instalasi melalui Packet Manager. Nah, buka lambang Z. Setelah itu tekan tulis. Setelah itu masukkan password. Setelah itu tekan set. Kita ketikkan beri setelah itu checklist pada bagian kotak ini. Setelah itu pilih. Setelah itu tekan apply.
Oke, inilah bagaimana cara menginstal software melalui paket manager. Selanjutnya, kami akan menginstal software menggunakan GUI. Di sini kita akan memilih aplikasi game, menginstal game. Di sini kami memilih game ini untuk diinstal. Klik install. Di sini kita masukkan passwordnya. Kita tunggu proses install game. Setelah berhasil menginstalasi aplikasi Snack Duel ini, maka begitulah cara menginstalasi software melalui GUI. Kemudian kita kembali lagi. Untuk mematikan Linux Zorin ini, caranya hampir sama dengan mematikan Windows. Power off. Mungkin begitu penjelasan dari project kami yang kami kerjakan. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.